Ketika kulit kita dicubit, kulit ini merasakan sakit, mentransfer rasa sakitnya ke otak, langsung lisan kita mengucapkan, dicubit, langsung lisan kita ngomong apa Pak? Astagfirullah. Nah, oke, berarti dalam ilmu kedokteran, anatomi tubuh manusia, ternyata yang merasakan sakit itu kulit. Kembali ke ayat tadi para jemaah, kullama najijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum juludan goiroha, diganti sama kulit yang baru lagi. Pertanyaannya, kenapa kok kulitnya hangus ganti sama kulit yang baru lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kemampuan hidayah, memudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini, menunaikan ibadah sholat subuh, sholat yang sangat istimewa secara berjamaah, dan kemudian lanjutkan kita dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ini masih bingung mau ngaji tentang apa, karena memang di masjid kita ini luar biasa, kajian-kajiannya top-top, ya, narasumbernya top-top aja. Nih, kecuali saya aja, kalau saya biasa aja Pak, ya. Makanya kayaknya sudah habis yang disampaikan oleh guru-guru kita semua, ya. Tuh, hanya saya jadi kesini itu, ya, ini mau bahas apa? Agak bingung, Pak. Tapi paling tidak, ya, saya akan berupaya melengkapi, menyempurnakan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semua, ya. Ini karena kita ada kendala proyektor para jamaah, ya, nggak apa-apa para jamaah fokus ngelihat saya saja kalau gitu, ya. Sebenarnya mau saya lihatkan video yang sudah banyak beredar, ya, khususnya kondisi Masjidil Aqsa terkini, karena memang sudah ada seruan darurat, ya, dari khotib-khotib Masjidil Aqsa terkait, ya, bisa suatu saat masjid kita itu runtuh karena penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa yang semakin masif dari penjajah laknat itu. Mereka sudah membuat video AI, bahkan maket Masjidil Aqsa kita itu nanti akan diratakan dengan tanah, kemudian dibangun Bait Miqdas atau disebut sebagai
The Temple of Solomon, kuilnya Nabi Sulaiman. Ya. Ini darurat sekali para jamaah, sehingga memang kita nggak boleh lupakan Masjidil Aqsa kita yang masih terjajah, ya. Jangan ikut narasi-narasi yang ada di sosial media, Palestina merdeka, Israel menyerah, warga Gaza pulang ke rumah. Nah, ini belum para jemaah, belum. Ini baru gencatan senjata. Dan gencatan senjata ini, ya, itu memang biasanya selalu dilanggar oleh penjajah Zionis. Mudah-mudahan para jamaah, kita berdoa, kita dukung apapun, ya, kita masih, ya, karena para jamaah perlu diingat, ya, sejak dibebaskan Khalifah Umar, kemudian Salahuddin, sampai hari ini, secara timeline Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina berada di dalam kekuasaan umat Islam itu 1200 tahun, Pak. 1200 tahun. Ya. Sedangkan dari zaman Khalifah Umar sampai hari ini, wilayah itu dikuasai oleh di luar Islam yang tidak toleran, ini 200 tahun. Jadi perbandingannya jauh, Pak. Masjidil Aqsa ini terbebas di dalam pangkuan umat Islam, dijaga dengan harmonisasi kota suci tiga agama, aman ketika dibawa kepemimpinan umat Islam. Tapi ketika mereka yang berkuasa, ketika mereka yang memimpin, itu dalam kondisi, ya, ini serba tidak aman, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Para jemaah, ya, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di masa-masa Masjidil Aqsa sedang terjajah. Hitungannya sih paling pas itu memang 1948. Walaupun benih-benih terjajahnya sudah sejak 1917 ketika kekhilafan Turki Utsmani kalah Perang Dunia yang pertama. Jadi 1948 menuju 2025 ini sekitar sudah 77 tahun. Ya. Nah, ini takdir kita. Allah takdirkan kita hidup di masa-masa Masjidil Aqsa itu dalam kondisi terjajah para jemaah. Mudah-mudahan, Pak, Allah takdirkan kita bisa masih hidup, Masjidil Aqsa bebas, Palestina merdeka. Hari ini rukuk dan sujud di Baitul Makmur, insya Allah sebelum wafat bisa rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa secepatnya. Amin. Allahumma amin para jamaah. Ya, kita ini terus terang selalu menganaktirikan Masjidil Aqsa. Tapi kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi bolak-balik, Pak. Tapi kalau Masjidil Aqsa itu seakan-akan tidak dalam rencana perjalanan kita ibadah. Padahal bisa para jamaah ke sana itu, ya, bisa sekali, ya, walaupun peluangnya 50-50. Ya. Bisa lolos dan bisa tidak lolos. Ya. Kalau umurnya di atas 50 itu sepertinya banyak lolosnya, Pak. Tapi kalau umurnya di bawah 30, ya, nah ini susah lolos, Pak. Karena penjajah itu kalau masih anak muda biasanya nggak mau. Anak muda ini kan bahaya gitu. Tapi kalau orang tua-tua bisa. Nih, kalau saya lihat wajah-wajahnya para jamaah ini sepertinya memang muda-muda semua para jamaah, ya. Soalnya saya copot kacamatanya. Ya. Kalau saya pakai, alhamdulillah jiwanya muda. Nah ini para jamaah, ya.
Pokoknya ada mudanya saja, alhamdulillah. Maka di sini sudah umurnya 30 ke bawah, minta visa ke Israel, namanya mujahid. Wah ini Pak ya, ini pasti ditolak ini. Ya, lihat fotonya, brewoknya kok lebat. Wah udah Pak, gak mungkin dia ya. Tapi kalau umurnya di atas 50, namanya siapa? Carlos lah. Apa-apa ya Pak ya, masukkan aja Pak. Aneh soalnya ini ya, ini aneh, masuk aja aman Pak. Itu dia, bisa lolos bisa tidak lolos Pak. Rezeki-rezekian, untung-untungan para jemaah. Nah memang akhirnya sebagian ulama mengatakan kita lebih baik jangan ke sana, tapi sepertinya sekarang urgent sekali para jemaah, kita harus ke sana. Karena Masjidil Aqsa ini ya sama kayak masjid pada umumnya Pak. Kalau kita nggak berkunjung ke sana, masjid ini butuh untuk biaya perawatan, keberlangsungan, renovasi dan lain sebagainya. Beberapa dinding sudah mulai terkelupas, pondasi-pondasi sudah mulai bergoyang Pak. Lantai-lantainya sudah mulai berpecah. Ini gara-gara terowongan di bawahnya. Makanya hati-hati para jemaah ya. Jangan sampai Masjidil Aqsa ambruk, kita nggak bisa apa-apa. Belum selesai Gaza, Palestina, kita disuguhi pemandangan yang mengerikan juga para jemaah ya. Satu kota dibantai dalam waktu 40 jam, 48 jam. Itu terjadi di negara mana Pak? Sudan, Masya. Ya. Dan ternyata setelah ditelusuri, diusut lain sebagainya, mereka yang membantai itu perang saudara antara dua jenderal militer, yang satunya ini yang berbahaya, yaitu tentara bayaran yang mendokumentasikan pembantaian warga kota Sudan ya. 2000 jiwa lebih para jemaah, entah ditembaki, entah dibakar, entah dilindes mobil. Allah, luar biasa. Yang lebih sedih dan mengerikannya para jemaah, ternyata tentara teroris bayaran ini itu dibiayai, ini masih apa ya, masih analisa, tapi arahnya semua ke sana memang Pak, dibiayai oleh salah satu kerajaan negara yang ada di Arab sana. Kenapa? Karena di Sudan itu penuh dengan tambang emas. Ya. Jadi ada keinginan menguasai wilayah tersebut walaupun harus mengorbankan nyawa orang lain. Para jamaah, inilah yang kita sebut fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Kita wis terus terang saja para jemaah, karena memang hari ini, saat ini kita sedang hidup di akhir zaman. Lah, bu'itstu ana wasa'a jami'an, kata Rasulullah SAW. Diutusnya aku dengan hari kiamat itu tuh ketetapannya itu hampir bersamaan. Bahkan Rasulullah sampai kabarkan, hampir-hampir hari kiamat itu mendahuluiku. Bu'itstu ana wasa'a kahatain. Diutusnya aku dengan hari kiamat itu kayak begini dekatnya, antara jari tengah dengan jari telunjuk. Lah, kita dengan Rasulullah para jamaah udah berapa lama? Udah berapa lama? 1447 plus 13 loh para jamaah ya. Karena kan 1 Hijriyah kan hijrah ke Madinah. Di Mekah kan Rasulullah berdakwah 13 tahun. Berarti 1447 ditambah 13, ketemunya 1465.
Hijriyah. Ini saya nggak mau ngomong, sebagian ulama memang ada yang menganalisa kalau umurnya umat Islam itu 1000 tahun lebih, tapi lebihnya nggak sampai 500. Analisa. Berarti kan kalau 1500 lah kita hitung umurnya umat Islam, dikurangi 1460, kurang berapa lama lagi para jamaah? 40 tahun. Tapi kayaknya 40 tahun masih hidup apa enggak kita para jamaah? Belum tahu para jamaah ya. Sekarang ini kayaknya itu yang muda itu yang meninggal duluan. Sehingga kalau saya lihat antara saya dengan para jamaah itu sepertinya Bapak Ibu sekalian, kayaknya saya dulu para jamaah. Saya dulu yang takziah. Bercanda ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur ya, sehat walafiat ya, umurnya tambah, ilmu amalnya tambah, barokah para jamaah. Kalaupun dicabut umurnya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi kalau istrinya namanya husnul khotimah. Itu selalu ingat dengan kematian akhir yang baik dan indah, insya Allah. Nah, sekarang jarak kita dengan Rasulullah udah hampir 15 abad. Rasulullah kabarkan, aku dengan hari kiamat seperti ini. Berarti kan mau nggak mau, suka nggak suka para jamaah, kita itu sedang menuju hari kiamat. Kalau misalnya mau dibuktikan lagi, kita cek aja Pak, tanda-tandanya yang berbicara tentang fitnah akhir zaman. Ya, saya bacakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya termasuk di antara tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilmu wa yatsbutal jahl, diangkatnya ilmu, merebak kebodohan. Para jemaah, ini memang para ulama menafsirkan, maksudnya ilmu itu nggak hilang begitu saja, tetapi ilmu itu hilang dengan banyaknya wafat para ulama. Nanti kita harus bedakan, ada ahli ilmu, ada dai. Kalau dai itu kayak saya, sifatnya hanya da'ayada'u, sifatnya hanya mengajak manusia supaya lebih baik itu. Tapi bukan ahli ilmu. Karena dai itu lebih fokus kepada tukang ngomong. Dia nggak ahli, dia nggak ahli ilmu. Dia mengajak orang supaya lebih baik. Nah, kalau ahli ilmu ya, ini memang jadi rujukan, ya, rujukan fatwa, rujukan permasalahan, rujukan problematika umat. Nah, ini baru. Kalau dai itu hanya menyampaikan apa yang sudah difatwakan, dihasilkan oleh para ahli, itu saya sampaikan, gitu aja para jemaah. Ya. Makanya beda. Dan biasanya kalau ahli ilmu nggak banyak keliling karena fokusnya sibuk kepada keahlian, keilmuan. Insya Allah kalau di Masjid Baitul Makmur Pak, ini memang top para jemaah ya, ahli-ahli. Saya lihat gambarnya di sana, waduh, jadi minder saya para jemaah ya. Kok ada foto saya? Ya. Profesor ya. Saya juga prof para jemaah, provokator tapi jadi bukan profesor para jemaah ya.
Beda, Pak. Tapi secara umum para jamaah, ya, umat Islam ini kira-kira banyak yang paham agamanya atau jahil agamanya? Paham atau jahil, Pak? Kebanyakan. Paham atau jahil? Jahil, Pak. Terus terang. Jahil, Pak. Ya. Sedih, Pak. Sedih. Sedih kita. Jadi kalau ngelihat mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus umum para jamaah, ilmu-ilmu agamanya yang dulu lupa semua. Para jamaah jangan salah loh, sudah mahasiswa ngajinya nggak bisa, itu masih ada. Sudah mahasiswa ngajinya nggak lancar, itu banyak. Apalagi mahasiswa nggak sholat, apalagi itu, apalagi. Nah, ini kita ngeri nih, ilmu terangkat. Belum lagi kalau ilmunya ilmu sekuler, wah tambah gak karu-karuan para jemaah. Ilmu sekuler ini ada nih, semua bisa saya tampilkan, Pak. Dulu itu ada rame mantan rektor ITK, Institut Teknologi Kalimantan, Pak. Rame beliau karena beliau bilang yang pakai kerudung kayak ibu-ibu itu manusia ala gurun, katanya gitu. Manusia primitif, ketinggalan zaman gitu. Tapi kata Prof ini akhirnya kan rame di otak-atik, Pak, sama netizen, jejak digitalnya di otak-atik, Pak. Ini profesor PhD. Jadi kalau PhD itu S3-nya luar negeri para jamaah. Itu gelar luar negeri. Nah, Prof ini ya, kemudian di otak-atik dicari jejak netizen, Pak. Ya, emang kita ngeri-ngeri sedap, Pak. Dunia maya itu dunia asli loh, Pak, para jamaah. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian mengposting sesuatu yang bisa menjadi bumerang bagi kita di kemudian hari. Kayak Prof ini. Jadi pernah di komentar Facebooknya, beliau ngomong gini, Pak. Ini profesor ya para jamaah ya, PhD. Beliau bilang begini. Ngaji tanpa tahu tafsirnya itu saya nggak tahu, bagusnya di mana. Ngaji tanpa tahu artinya itu nggak ada bagusnya. Kira-kira kita rada sepakat ya para jamaah ya, karena baca Quran itu memang paling mantep sekaligus paham artinya. Sepakat kita. Tapi kemudian kata Prof ini, saya dulu kuliah S3, saya baca Quran sama tafsirnya, sudah saya lakukan. Ini komentar Facebook. Kemudian beliau ngomong begini, Pak, kitab suci itu isinya kebanyakan dongeng zaman dahulu. Saya ulangi, Pak, kitab suci itu isinya kebanyakan dongeng zaman dahulu. Kitab suci dongeng dong. Hah? Ini kan mirip dengan yang Allah sebut firmankan, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan itu dongeng orang-orang zaman dahulu. Loh, itu kan ayat buat orang-orang musyrik, Pak. Kok bisa ada sekarang? Kenapa? Keilmuan hari ini itu sekuler. Sekulernya di mana? Ilmu itu bisa diterima kalau dibuktikan dua, empiris, rasional. Empiris, rasional para jemaah. Satu, empiris berarti kelihatan. Rasional berarti masuk akal. Coba para jemaah, Rasulullah SAW itu bercerita tentang tempat tinggal kita di surga. Dalam hadis disebutkan oleh beliau, tempat tinggal di surga itu situna milan, 60 mil. Berarti 90 kilometer.
Berarti tempat tinggal kita di surga para jamaah dari Surabaya sampai Malang. Masuk akal apa enggak kira-kira Pak ya? Nah, kalau rasional kan nggak masuk ini Pak. Besar sekali Pak. Nanti mau ke kamar mandi bingung paling Pak ya. Kamar mandinya di mana itu? Harus jalan berapa kilo? Saya justru yang bingung tuh penghuninya. Ya, siapa penghuni? Ya. Tapi kan kita tahu para jamaah ya, penghuninya kan salah satunya hurun ain. Siapa itu Pak? Hurun in. Hurun ain. Itu kalau terjemahannya dalam Quran bidadari. Ya. Jadi kalau bapak-bapak masuk surga, insya Allah bapak-bapak bisa dapat tambahan pendamping bidadari. Lah, ibu-ibu gimana? Kalau bapak-bapak bidadari, ibu-ibu bapak-bapak bidadari, ibu-ibu masanya bidadara itu nggak ada itu loh Bu ya. Itu yang jadi persoalan Bu ya. Bingung kita. Lah sekarang siapa yang udah pernah lihat surga? Pertanyaannya para jamaah. Ada yang udah pernah lihat surga? Ada belum? Berarti kan nggak empiris, nggak rasional. Makanya kata Prof ini, kitab suci itu isinya dongeng. Padahal para ulama membahasnya nggak begitu Pak. Para ulama itu menyebutkan ilmu itu selain empiris dan rasional ada satu lagi namanya khobar sodik. Khobar sodik. Khobar sodik itu apa? Berita yang benar. Berita yang benar itu dari mana? Karena yang menyampaikan orang yang benar. Siapa orang yang benar yang menyampaikan? Itulah yang mendapat gelar Shodiqul Amin. Siapa itu para jemaah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan maupun lawan mengakui kalau Rasulullah berbicara tidak pernah berdusta. Itu karena kita beriman kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang benar, maka apa yang disampaikan beliau, Quran maupun hadis, nggak ada bukti empirisnya, nggak bisa masuk akal kita, tetap jadi keyakinan. Berapa persen para jamaah? Berapa persen keyakinannya? 50 atau 70? 100%. Ya. Makanya keilmuan sekarang hati-hati. Kalau ujung-ujungnya sekuler, Pak, wah. Dan yang lebih menyedihkan, Pak, kapan hari itu berapa tahun yang lalu, rektor di Lampung, Pak. Ini gelarnya para jamaah, profesor, doktor, kiai haji, tertangkap KPK. Begitu kita buka lagi di negeri ini, rata-rata pendidikan koruptor paling banyak S2, kemudian S1, kemudian S3. Ini mencapai angka hampir 70%. Jadi 70% koruptor di negeri kita itu orang-orang berilmu. Ijazahnya asli Pak, asli ya, asli ini koruptor ini asli para jamaah ya. Ya Allah, berarti kan ilmunya ada, imannya bermasalah, ilmunya tidak dalam seperti surat Fatir ayat 28, innama yaksyallaha min ibadihil ulama, hanyalah di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Artinya sebagaimana para ulama menyatakan, al ilmu khosyatullah, ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi bertambah ilmunya, bertambah rasa takut kepada Allah. Itu harusnya Pak.
Lah pendidikan kita akhirnya bisa bermasalah kalau begini, Pak. Lah koruptornya kebanyakan orang yang berpendidikan. Ya. Berarti kan ilmu yang mereka miliki tidak membuat mereka bertambah rasa takut kepada Allah. Ya. Tadi karena mungkin keilmuannya sekuler atau ilmu agama dengan ilmu pengetahuan tidak digabung tapi terpisah. Saya ambil contoh satu ayat aja para jamaah ya. Ini sebagai contoh saja. Ada ayat surah An-Nisa ayat 56 kalau nggak salah para jamaah ya. Kalau nggak salah benar. Kalau nggak benar salah ya. Itu Allah berfirman begini, Pak. Innalladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat kami, kafir berarti ya. Saufa nuslihim naron. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kullama najidat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus, badalnahum juludan goiroha, diganti sama kulit yang baru lagi. Oke, stop para jamaah ya. Pokoknya siksa neraka membakar kulit allati tatoliu alal afidah, sampai membakar hati, membakar jantung luar dalam. Tapi begitu kulitnya hangus diganti yang baru lagi. Ini ayat Qur'annya. Seandainya ayat Qur'an ini digunakan dalam ilmu kedokteran ketika membahas tentang anatomi tubuh manusia, khususnya membahas tentang lapisan terluar dari tubuh manusia yang terdiri dari berbagai macam jaringan urat saraf yang bisa merasakan tekanan ringan atau berat, yang bisa merasakan kasar atau halus, yang bisa merasakan panas atau dingin, yang bisa merasakan sakit atau tidak. Itu adalah organ tubuh manusia terluar, namanya apa namanya? Kulit para jamaah. Ketika kulit kita dicubit, kulit ini merasakan sakit, mentransfer rasa sakitnya ke otak, langsung lisan kita mengucapkan, dicubit, langsung lisan kita ngomong apa, Pak? Astagfirullah. Nah itu ya, diislamisasi para jamaah ya. Itu apa? Cara mengucapnya para jamaah ya. Nah, oke. Berarti dalam ilmu kedokteran, anatomi tubuh manusia, ternyata yang merasakan sakit itu kulit. Kembali ke ayat tadi para jemaah. Kullama najijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum juludan goiroha, diganti sama kulit yang baru lagi. Pertanyaannya, kenapa kok kulitnya hangus ganti sama kulit yang baru lagi? Ada yang tahu nggak, Pak? Kenapa? Supaya bisa merasakan sakit lagi. Kalau ilmu kedokteran abad ini menjelaskan tentang lapisan-lapisan kulit yang bisa merasakan sakit, Allah lebih tahu. Allah Maha tahu karena Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menurunkan Al-Quran. Ilmu kedokteran baru membahas sekarang. Quran 14 abad yang lalu sudah berbicara tentang itu. Maka setiap kali kulitnya hangus, berarti kan sakitnya hilang, Pak. Iya Pak enggak? Makanya lah kok enak, kok neraka cuman gitu toh para jamaah. Maka kata Allah, diganti dengan kulit yang baru lagi, dibakar lagi supaya apa? Sakit lagi, hangus lagi, baru lagi, bakar lagi, sakit lagi, hangus lagi, baru lagi, bakar lagi, sakit lagi, kholidina fiha abada. Para jamaah, bayangkan nih, mahasiswa kedokteran kita belajar kulit tubuh manusia dengan pendekatan ayat Al-Quran, bertambah ilmunya, bertambah iman. Masalahnya itu sudah
laksanakan apa belum? Nah itu persoalannya Pak. Ya, kebanyakan ilmu-ilmu sekarang itu nggak mau menyangkut pautkan dengan agama. Ini yang jadi masalah. Jadi seakan-akan agama berada di sini, sains berada di sini, gitu. Jadi akhirnya bertambah ilmunya, ya imannya nggak tambah. Ijazahnya boleh asli, tapi bisa jadi koruptor, kan begitu. Ya. Apalagi kalau ijazahnya palsu, wah itu tambah para jamaah, ya kan? Gitu. Ya, jujur aja nggak ada kan begitu. Gitu. Jadi bahas ilmu saja Pak, terus terang Pak. Kata Rasulullah SAW, termasuk tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebak kebodohan. Sekarang sudah dan sedang terjadi. Tetapi selama Masjid Baitul Makmur kajiannya diisi oleh para ahli, Masya Allah. Ya, Ustadz Menahem Ali tadi, Masya Allah. Ahli itu beliau orang langka Pak, ya, ahli bahasa Ibrani para jamaah. Kalau pernah dilihatkan tuh Pak, ya, Arab Gundul sama bahasa Ibrani, lebih puyeng bahasa Ibrani para jamaah. Pak lihat saja itu kitabnya Ustadz Menahem Ali, ya, ada Prof Ali Aziz, Masya Allah, ya, Prof Daniel Rosid, Masya Allah para jamaah. Ya, pokoknya itu yang saya numpang beken tadi Pak, Carlos Abu Hamzah numpang beken Pak. Numpang beken di situ. Ya Allah, mudah-mudahan foto saya di situ ya bisa ikut mulia bersama para jamaah semua ya. Amin. Allahumma amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan Pak. Ya, hadisnya belum selesai. Gak kerasa 4 menit lagi suruh para jamaah ya. Gak kerasa para jamaah, gak kerasa. Saya mah kerasa. Saya yang ngomong dari tadi Pak. Ya, kita lanjut Pak. Wa yusrabal khamru, diminumnya khamr. Para jamaah mohon maaf Pak ya, khamr ini ya, ini undang-undang negeri kita belum bisa sampai taraf mengharamkan, tapi baru membatasi. Maksudnya apa membatasi? Begini, pokoknya bukan lingkungan sekolah, bukan lingkungan keagamaan, bukan anak di bawah umur, dan bukan ketika menyetir. Artinya selain itu secara hukum boleh minum khamr. Ya. Ini bahaya sekali Pak. Padahal kalau dalam Islam kan yang namanya khamr mau sedikit, mau banyak, mau tua, mau muda, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Nah, para jamaah hati-hati kalau ke restoran-restoran ya, apalagi di hotel-hotel tuh banyak itu barbar segala macam ya, yang itu kemudian melayani minum yang halal dan minuman khamr. Ya, ini kalau kita bahas masalah khamr Pak, sampai kenapa Rasulullah sebutkan ummul khaba'its, ummu ibu, khaba'its keburukan-keburukan, induknya keburukan itu dari khamr. Ya. Makanya apa, waktu itu sempat rame ketika Pak Presiden, ketika kedatangan Presiden Perancis itu kan langsung tos, mari kita tos ini. Iya, apa yang diminum presiden itu? Ya, di rame netizen. Jangan-jangan itu wine, anggur, khamr. Nah, akhirnya apa dari pihak sekretariat presiden, oh bukan, itu semacam sirup itu katanya sekretariat presiden para jemaah. Ya, semacam sirup. Kalau ini jelas ini Pak. Ya, ini. Ya. Para jemaah, khamr ini yang sempat ramai kemarin di Jogja Pak. Jadi anak-anak muda minum khamr, kemudian menusuk salah seorang santri di Jogja. Sampai umat Islam kemarin demo supaya dilarang peredaran khamr di
Jogja. Di Surabaya ini belum, Pak, ya. Tapi kita tetap harus waspada, anak-anak kita terutama ya, generasi muda kita jangan sampai homer. Dan ini homer ini kan sesuatu yang memabukkan, berarti sifatnya bukan hanya cair, tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk yang lain, narkoba dan kawan-kawannya itu, para jemaah. Ini kita perlu waspada. Intinya Rasulullah bersabda, menjelang tanda kiamat homer merajalela. Satu lagi di hadis ini ya, wayat harozina, praktek perzinahan secara terang-terang. Dan para jamaah, lagi-lagi undang-undang kita masih belum bisa sejalan dengan syariat Islam. Kenapa? Pokoknya kalau ada muda-mudi atau tua muda ya yang melakukan hubungan badan di luar pernikahan, suka sama suka, nggak bisa dijerat hukum. Kenapa? Suka sama suka. Tapi kalau ada unsur pemaksaan, kalau ada unsur jual beli, kalau ada unsur kekerasan, baru bisa. Ya. Tapi kalau suka sama suka, itu tidak bisa dikena jeratan. Ya kan, penggerebekan pasangan-pasangan yang tidak halal di tempat-tempat penginapan itu hanya dibawa ke kantor polisi, disuruh buat surat pernyataan, kemudian pulang. Karena hukumnya nggak ada. Kita kemarin terkaget-kaget para jamaah ya, di hotel di Jalan Ngagel itu. Pesta apa itu, Pak? 2 kamar, 34 pasangan sejenis. Ya Allah. Saya pikir itu ini para jemaah dipulangkan, ternyata ditangkap karena ada unsur transaksi. Jadi kalau ada unsur transaksi seperti jual beli ya itu bisa diusut. Tapi kalau enggak, belasan pasangan gay yang digerebek di Jakarta tuh pulang. Karena hukumnya nggak ada, Pak. Karena hukumnya nggak ada. Hari ini kalau kita mau cek para jemaah, banyak hotel-hotel murah, harga tarifnya itu di bawah 100.000, Pak. Disebutnya tetap hotel. Walaupun hotel-hotelnya kayak rumah gitu, tapi hotel, Pak. Itu nggak perlu pakai buku nikah, KTP, suami istri, nggak perlu, Pak. Ya. Masuk aja muda-mudi itu, ya Allah. Ngapain ya inilah. Perzinahan sekarang terang-terang. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul 14 abad yang lalu para jamaah, ya, itu kemudian sekarang benar-benar terjadi. Kita tambahi satu hadis lagi para jemaah ya. Jadi kita suruk tambah 10 menit ya, langsung bisa sholat suruk atau sholat duha di awal waktu bagi yang berkenan. Ini la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta hingga yubadul ilm, hilangnya ilmu, sudah kita bahas. Wa taqsuruz zalazil, banyak terjadi gempa. Biasanya para jamaah negeri kita itu bulan-bulan Desember, Januari, Pak. Itu banyak terjadi musibah. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara kita, kaum muslimin semuanya para jamaah ya. Karena ini pokoknya kan terkait dengan cuaca para jamaah ya. Hujan segala macam. Kemarin yang hujan dan Sabtu siang sampai sore gimana, Pak? Wiguna aman nggak banjir? Aman ya, alhamdulillah para jamaah. Di mana-mana banjir ya Allah. Ya. Saya pulang kerja dari lembaga pendidikan di Arif Rahman Hakim, bukan ITS, Pak, sebelahnya ya. Itu ya. Itu kan sebelahnya kan kali, Pak. Ya. Jalan sama kali udah sama, Pak. Ya. Ya Allah. Ya. Banjir luar biasa para jamaah. Ya. Nah, ini kita patut. Kuncinya memang kalau musibah begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana mu'adzibina
Wa ma kunna mu'adzibina hatta keliru ayatnya. Oh, pokoknya intinya Allah sekali-kali tidak akan mengadab suatu kaum wahum yastaghfiru selama mereka masih beristighfar, masih mohon ampun kepada Allah. Jadi memang mungkin bulan-bulan ini dan seterusnya Pak harus banyak-banyak istighfar. Tobat Pak, kalau perlu ya tobat nasional. Saya tuh mengharapkan tokoh-tokoh bangsa kita Pak, ya, ayo kita tobat nasional. Seruannya ini, jangan tobat pribadi. Pak Prabowo tobat nasional. Pak Prabowo malah gak usah khawatir, hutang kereta cepat, saya yang baik nanggung. Wah, ya. Kira-kira yang nanggung Pak Prabowo dari uang pribadi atau uang negara Pak? Uang negara ya, berarti uang negara uang rakyat lagi. Ya Allah, ya. Saya yang nanggung para jemaah. Ya, itu memang kereta Wus itu cepat para jemaah. Ya, secepat keretanya melaju, secepat pula hutangnya dan bunganya bertambah para jamaah ya. Tapi insya Allah lunas. Ya, lu gimana? Lah kita kan punya anak kita nanti punya anak lagi, anaknya juga punya anak lagi, ya mungkin nunggu berapa turunan lunas itu Pak. Ya, tapi jangan nambah lagi hutangnya Pak. Kalau hutangnya nambah lagi, waduh, ini kata Pak Prabowo mau diteruskan sampai Banyuwangi Pak. Ya, Jakarta Bandung saja belum beres ini, mau ditambah sampai Banyuwangi. Ada anak ITB yang cerdas matematika Pak, itu boleh para jamaah boleh follow nanti akunnya ya, dihitung semua Pak, secara matematika dihitung. Kata beliau dihitung 150 tahun lunas itu kereta cepat Wus, kalau setiap harinya kursi penumpangnya penuh. 150 tahun. Jadi lunas para jamaah. Berarti 50 tahun itu berapa generasi Pak? Ya mungkin 7 generasi para jamaah. Lunas hutang itu Pak. Ya, gak tambah lagi pokoknya Pak. Ya. Baik, tambah lanjut hadis Nabi beliau kemudian bersabda, wa taqarrabaz zaman, timbul berbagai waktu berjalan sangat cepat. Udah kerasa belum Pak? Udah kerasa para jemaah ya? Umur kayaknya kok cepat sekali. Gak kerasa sudah mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Perasaan baru kemarin Ramadan, sekarang sudah mau Ramadan lagi. Cucu kita, anak kita sudah semakin besar. Kita sudah semakin tua para jemaah. Cepat sekali para jemaah. Terus watat harol fitan, timbul berbagai macam fitnah, dan Rasul sebutkan Pak, fitnahnya apa? Al-harj, fitnah al-harj. Apa itu? Wahuwal qotlu, pembunuhan. Udah terjadi semua belum para jamaah? Udah terjadi belum semua belum? Sudah. Tinggal satu ini yang belum Mbak. Hatta yaksura fikumul mal fayafidh, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Sudah terjadi apa belum? Belum. Berarti dari satu tanda hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu berjalan cepat, muncul fitnah pembunuhan, harta melimpah ruah. Satu hadis ini 5 tanda, 4 sudah terjadi, 1 belum terjadi. Pertanyaannya, kiamat semakin dekat atau masih jauh? Semakin dekat. Lantas kan pasti semua bertanya, lah terus gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau fitnah semakin banyak, kiamat semakin dekat? Ini saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Beliau nyatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh. Jadi fastabiqul khairat,
Kebaikan jangan ditunda. Ya, setiap kali masuk ke Baitul Makmur, loh, gedung TPA-nya belum jadi, sisihkan harta. Ya. Setiap kali lewat iklan ada yang butuh bantuan, sisihkan harta. Setiap kali ada waktu untuk baca Quran, baca Quran. Setiap kali di kendaraan sambil zikir, dengarkan tausiah guru-guru kita. Setiap kali ada peluang berbuat kebaikan, jangan pernah kita lalai. Badiru bil a'mal. Karena Rasulullah melengkapi hadis ini, fitnan kakito ilailil mudlim. Kalau enggak nanti muncul banyak fitnah yang munculnya di malam gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Gara-gara fitnah itu ada orang paginya beriman, sorenya jadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sorenya beriman, pagi sudah enggak beriman. Sampai Rasul tutup hadis ini, ya bi'udinahu bi'aradim minat dunya. Gara-gara fitnah akhir zaman, banyak orang menggadaikan, menjual agamanya supaya mendapatkan keuntungan dunia. Maka para jemaah, nasihat buat kita semua, jangan jauh-jauh dari Masjid Baitul Makmur. Mari makmurkan, mari istiqomahkan. Mudah-mudahan kalaupun Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan istiqomah dalam iman dan amal soleh, insya Allah semuanya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita kumpul di Masjid Baitul Makmur ini. Insya Allah Allah mudahkan kita berkumpul kembali di taman-taman surganya Allah akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.